Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian, malam ini malam pembekalan, artinya kalau orang belajar nyetir mah teori dulu lah gitu, supaya efektif dan berhasil tujuan perlu dibekali. Oh ya, jadi besok pagi itu sudah mulai puasa sampai nanti berakhir hari Lebaran Haji selesai. Kenapa waktunya seperti ini? Karena bulan haji ini bulan terhormat, bulan haram, syahrul haram, di mana doa mustajabah, rozak. Karena rezeki itu tidak selalu harus uang. Naik pangkat rezeki, dapat anak, dapat jodoh, bisa bikin rumah, bisa beli mobil, apa saja pertambahan nilai itu namanya rezeki. Untuk kemudian, dan kenapa begitu penting kita mengajak teman-teman untuk berdoa? Yang perlu diketahui bahwa doa itu adalah merupakan inti ibadah, atau dalam bahasa Arabnya ad-doa mukhul ibadah. Doa itu muh itu artinya otak sebetulnya, bukan inti. Mukhul itu otak. Akal itu adalah fungsinya, tapi secara biologisnya ya namanya muh itu otak. Kalau akal ya akal. Kenapa disebut Tuhan kita al-abid dan al-ma'bud? Dan kita meyakini bahwa Allah maha kuasa atas segala-galanya. Itu yang penting. Kita percaya pada Allah bukan hanya sekadar ada, tapi substansinya adalah yang maha kuasa, bisa mengabulkan doa kita. Yang keempat, bahwa ketika kita berdoa dan ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita akan terdorong untuk berterima kasih kepada Allah. Itulah intinya. Kalau kita tidak pernah minta, ujuk-ujuk kita dapat rezeki, tidak pernah orang mengatakan ini pemberian Allah. Paling-paling ini hasil kerja keras gue, ini hasil dari peras keringat, banting tulang peras keringat. Awan dadi bengi, endas dadi sikil, ya peras keringat, banting tulang. Allah tidak pernah disebut boro-boro berterima kasih. Hampir tidak kita temukan orang yang tiba-tiba mendapat rezeki dengan tidak didahului meminta, lalu akan mengatakan ini adalah anugerah Allah. Semua rata-rata jawabnya, silakan orang kaya kita nanya, asalnya bagaimana Anda kaya? Jawabannya, ini saya bukan hasil korupsi, ini usaha halal, banting tulang, peras keringat. 20 tahun saya makan kepala ikan gesek aja, ya kan. Jam 3 malam sudah giring-giring air di sawah, jam 5 pagi saya pergi ke pasar. Tuhannya mana? Tidak ada. Nah, makanya dengan berdoa itu, ketika kita mendapatkan sesuatu,
kita akan merasakan bahwa itu sebagai pemberian Allah. Itu yang penting. Dan bersyukur itu adalah merupakan puncak peribadatan. Tolong diingat. Sebab sesungguhnya apapun yang kita lakukan, puncaknya adalah rasa syukur itu. Sebab kalau kita merasa dalam berbuat kebaikan, seperti menghutangi Allah, seperti berbuat baik kepada Allah, menolong Allah, omong kosong semua. Memangnya Allah butuh sama kamu? Apapun yang kau kerjakan perintah Allah, jangan merasa engkau pernah berbuat baik kepada Allah. Allah tidak butuh kepadamu. Kamu semuanya butuh kepada Allah. Allah maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan kamu. Yang butuh kita. Itulah makanya firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh. Pengertiannya, sekalipun kita mentaati segala perintahnya, sama sekali tidak pernah menambah kerajaan Tuhan semakin besar. Kalaupun kita membangkang seluruhnya, tidak akan memperkecil kerajaan Tuhan. Kalau Allah berkehendak, akan kumusnahkan semuanya dan akan aku ciptakan makhluk yang baru. Ya, lau nasya, kalau kami berkehendak, nuzhibkum, akan ku hapuskan kamu hilangkan semuanya. Wa nati bi khalqin jadid, dan akan kami ciptakan makhluk yang baru. Pada saat kita berdoa, kita harus pada posisi terlemah seperti itu. Jangan merasa kita punya kelebihan apapun, punya kemampuan apapun. Datanglah menghadap pada Allah dengan keyakinan kita posisinya seperti itu. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan hanya sangat bergantung hanya kepada Allah. Makanya satu persyaratan orang berdoa itu satu, bukan doanya yang bagus-bagus, bukan doa yang panjang-panjang, bukan doa sambil mengerang-erang, bukan doa dengan bercucuran air mata. Semuanya tidak penting. Yang paling penting dalam berdoa, engkau yakin bahwa doamu pasti dikabulkan. Itu penting. Makanya Rasulullah bersabda, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, ya, dalam keyakinanmu bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Jangan lalu setelah saya kasih wiridan lalu bilangnya ya baiklah kita coba. Memangnya Allah dicoba? Ya wis jentak dijajal. Lo udah boleh masa selalu dijajal. Masa Allah dijajal. Iya. Jangan ada sedikit keraguan. Itu yang paling penting. Ini sebagai pembekalan. Jadi bahwa yakin, satu saja yang perlu disadari. Kalau kamu tidak minta kepada Allah, lalu mau minta kepada siapa? Ya kan? Nah, itulah jadi yang paling penting di antara beberapa poin bahwa doa adalah inti ibadah, yaitu yang nantinya akan mendorong kita mensyukuri nikmat itu. Dan Allah berjanji apabila kita mensyukuri nikmatnya, ya, maka Allah akan menambahkan. Kalau tidak, tunggu, tak pantung sih. Ya, walaqad ta'adzana rabbukum, Tuhanmu telah berkomitmen. La in syakartum, kamu bersyukur, la azidanakum, pasti akan kutambahkan. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, siksaku sangat keras. Rasa syukur lawannya adalah kufur.
Kufur itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi yang tidak bersyukur itu namanya kufur. Jadi jangan salah paham bahwa walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, kufur, maka kenapa ketika kita tidak mengakui pemberian Allah akan disiksa? Masuk dalam pikiran Anda enggak? Ketika kita tidak mensyukuri Allah, kita akan disiksa. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur disiksa. Tidak bersyukur dosa enggak? Di mana letak dosanya? Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika kita tidak bersyukur, kita tidak pernah merasa berdosa. Karena dosa dalam pikiranmu ini adalah berzina, berjudi, mabuk, menipu, korupsi dan sebagainya. Tapi tidak bersyukur, tidak pernah masuk agenda dosa kita. Percaya nggak? Oke. Sekarang andaikan ibu bapakmu dari sejak kecil, ya, kita indekos di perut ibu 9 bulan, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati, mencebok kita 2 tahun, menyusui kita 2 tahun, menitah-nitah kita. Alladzi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aimin. Ibu kita betapa menderitanya, penderitaan di atas penderitaan, sampai disapi 2 tahun, dibiayai, disekolahkan, ya kan begitu. Lalu setelah dia besar, setelah dia mulia, setelah dia jadi kaya raya, tiba-tiba dia mengatakan bahwa saya kaya hasil jerih payah saya sendiri, kerja keras saya sendiri, orang tua saya tidak pernah memberi bantuan kepada saya. Apa yang terjadi? Kita sering mencuri uang ibu, ketahuan paling diselentik, setelah itu selesai. Kita mungkin juga sering bolos sekolah, mungkin ditabok sekali juga selesai. Tapi begitu kamu mengatakan bahwa ibuku tidak pernah berjasa kepadaku, dia akan menitikkan air mata dan akan mengatakan, sejak hari ini engkau bukan anakku. Paham nggak? Ini yang paling penting. Makanya saya mendukung orang, yuk berdoa. Itu ujung-ujungnya kalau diberi kamu akan berterima kasih. Itu persoalan. Jadi kadang-kadang kita beda sudut pandang, ya. Ya, beda sisi pandang. Tidak dianggapnya, karena dalam pikiran kita dosa-dosa besar itu ya membunuh, berzina, itu saja. Padahal dosa besar ada di dalam hatimu. Dan yang berdosa adalah hati, bukan tangan, bukan mulut, bukan kaki. Dan nanti ketika di kemudian hari, ketika engkau dilakukan investigasi, dilandrak, cuman pengen marahnya apa namanya, diadili, itu namanya landrak, ya gitu. Itu mulut kamu dilakban, tanganmu yang akan menyaksikan, yang akan berbicara tanganmu, dan kakimu yang akan menyaksikan apa yang kau lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, selama di sini, ya, pesan saya konsentrasi. Jangan banyak main-main lah, ngobrol seperlunya saja, apalagi rebutan daging. Yang sudah-sudahlah, ya kan gitu. Ke depan kita konsentrasi. Jadi artinya belajar selama 40 hari, mata tidak melihat kemaksiatan, telinga belajar tidak mendengarkan kemaksiatan, mulut pun tidak pernah mengatakan kemaksiatan, tangan, kaki, sekujur tubuh tidak melakukan kemaksiatan.
kemaksiatan secara zahir. Bisa saja, tapi tetap pada saat yang sama kamu masih melakukan banyak kemaksiatan dalam pikiranmu, dalam hatimu. Jadi yang dijaga bukan hanya badan saja, tapi pikiran dan hati kita juga dikontrol, ya. Jangan melakukan maksiat. Seperti apa? Ini orangnya duduk, tapi maksiatnya segudang. Ya kenapa? Karena hanya waktu 40 hari suruh konsentrasi mengawal hati dan pikiran kita. Ya, keikhlasanmu sejak awal harus dikawal. Belum tentu keikhlasanmu sampai pada titik akhir. Di tengah perjalanan keikhlasan hatimu dirampok setan dan kamu tidak sadar kamu sudah nyeleweng di situ. Dikiranya masih benar aja. Ini terjadi di mana-mana. Ya kan? Saya sudah katakan, sering saya contohkan, santri saya suruh beli apa tuh? Beli kacang. Beli kacang, saya ingin beli bikin kacang goreng yang dikupas kulitnya tuh, namanya kalian gawil. Bilang, nah nih tolong beli kacang 5 kilo di Jatibarang, 5 kilo ini buat kamunya, buat beli esnya, ini buat naik kopayunya. Oh boten kayak nggak usah, biar aja ini, nggak usah. Dia berangkat sendiri, biaya sendiri, kacangnya bagus, susuknya utuh. Hebat enggak? Dia ikhlas ingin mengabdi kepada kiainya. Allah tahu. Tetapi di waktu yang lain, beberapa minggu kemudian, dia nanya, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Saya kan jadi bingung, ada santri minta disuruh beli kacang nih. Akhirnya saya pergi sendiri, beli sendiri di Jatibarang. Ternyata yang dagang kacang orangnya cantiknya bukan main. Jadi awalnya dia ikhlas, yang kedua dia ingin memanfaatkan saya untuk ketemu dengan dia. Itu tidak sadar bersudutnya leweng itu. Ingat makanya saya berkali-kali kepada teman-teman sejak dulu zamannya pakai Yunus, Mas Epeng masih sedikit. Penyakitnya satu, rasa takut mencekam di hutan ini. Belum pakai lampu ini ya, masih pakai gelap gulita, masih pakai lilin, masih pakai ini, pakai lampu minyak. Ketakutan, saya bilang nggak usah takut, nggak usah takut. Kamu saya monitor. Monitoring yang terus menerus. Aku selalu mendampingi kamu. Laksanakan. Masih tetap aja perandang perinding. Belum meremang-remang. Alasannya apa? Buyanya nggak kelihatan sih. Saya lagi menceritakan keterjebakan saya. Saya terjebak, saya merasa berdosa dan saya minta ampun. Saya terjebak karena saking gemesnya sama murid-murid yang nggak percaya bahwa pikiran kita dikontrol, hati kita dikontrol. Ya, jadi artinya begini. Kalau Nabi Isa itu bisa menebak bahwa tadi pagi kamu sarapan apa, mazataf turun apa yang kamu sarapan, dan Nabi Isa tahu di dapur kamu nyimpen apa, wa matad dakhirun. Nah sekarang bukan hanya itu, tapi kemana kau bawa pikiranmu selama 40 hari. Otakmu dibawa berselancar kemana, semuanya terekam. Silakan Mas Wawan kasihkan internetnya kepada saya.
akan saya buka historinya, dan saya bisa membuka malam ini Anda berselancar kemana. Ternyata ke situs-situs yang nggak bener-bener. Semuanya terbuka. Percaya nggak? Nah, ini otak kita ini sama. Selama di hutan ini, tolong jangan berselancar kemana-mana. Biarkan otakmu, hatimu, badanmu, semuanya perasaanmu di sini bersama. Itu. Akhirnya saya buktikan kepada waktu itu Mas Epeng ya, terus Pak Yunus, Pak Jisobirin, ingin saya buktikan bahwa kamu dikontrol oleh Allah. Pagi-pagi saya kumpulin, saya ceritakan mimpi mereka tadi malam apa. Ya, Mas Epeng, saya bilang tadi malam pacar kamu yang dulu datang dan minta dikawin. Betul? Iya. Yunus begini. Terus Pak Sobirin, kamu tadi malam mimpinya kepala kamu di pangkuan perempuan yang putih bersih dan kaki kamu di PJT oleh perempuan yang hitam. Betul? Artinya bukan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan juga direkam semuanya. Ya, ini juga saya sebetulnya terjebak. Seharusnya saya tidak usah begitu. Dan saya berdosa kepada Allah. Kenapa saya harus melakukan hal itu? Dasarnya saking gemesin sidak kita barang. Bebel berkota cerdas-cerdas kah? Anggur goblok banget makin itu. Asalnya gitu. Ya sudahlah. Dan itu tidak akan terulang lagi. Bahwa yang penting saya bisa meyakinkan diri saya bahwa kemana pikiranmu berselancar, Allah tahu semuanya. Dan semuanya adalah dosa-dosa yang tidak pernah kamu sadari itu. Minimal sekarang 40 hari ya, tolong konsentrasi ya, bukan hanya mulut, mata, telinga, tangan, kaki, sampai hati dan pikiranmu, otak dan hati. Otak beda, hati beda ya, semuanya ini namanya hardware, yang ini namanya software semuanya itu. Jadi yang rusak itu yang software ya, softwarenya. Kalau hardware mah jarang rusak, kecuali kebakar ya. Ini kalau ngehang yang rusak software apa hardware-nya? Kalau buffering begitu. Lelet itu gimana tuh? Kalau seandainya terhapus semua datanya, di mana rusaknya? Di software. Nah, makanya kita belajar selama 40 hari ini, coba yang konsentrasi ya, berzikir dengan khusyuk ya, karena orang bisa saja sambil sholat betul, tapi otaknya ngayalin istri tetangga. Allah tahu kok. Betul nggak? Sholat Allahu Akbar, pikirannya mikir Syahrini. Mungkin nggak? Yang terjadi. Nah itu, saya kira itu sangat penting sekali ya. Jadi artinya dikawal, hati dikawal, pikiran dikawal, antara hati dan pikiran, antara hati dan otak ada satu jaringan kerjasama, dan kita harus tahu di mana apa yang kamu kerjakan, hatimu bagaimana, pikiranmu bagaimana. Sesungguhnya intinya itu hati. Otak sendiri hanya menopang saja.
Jadi otak itu hanya meregulasi perintah yang dikeluarkan oleh hati kita. Saya ulang lagi bahwa ada prosedur instruksi yang diberikan itu melalui 4 jalur, tidak 1 jalur, 4 jalur. Jadi dari hati ke otak, sebaliknya otak juga bisa mengirimkan informasi ke dalam hati, two way traffic. Jadi dan juga ada 4 channel. Nah, yang pertama pakai gelombang transmisi, itu melalui jaringan saraf kita dari hati ke otak, dari otak ke hatinya. Yang kedua pakai gelombang disebut gelombang biokimia, yaitu berasal hormonal. Yang ketiga pakai gelombang biomekanika, yaitu dengan gelombang tekan. Yang keempat melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini yang paling cepat, paling canggih, dan paling kuat komunikasinya. Sehingga kalau kita ini sudah mampu 40 hari mengontrol pikiran kita, kita akan punya kemampuan menggunakan potensi gelombang elektromagnetik yang ada dalam otak kita, bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Itu sakti nggak? Iya. Itulah kira-kira, dan itu isinya. Yang paling intim saya ingin bahwa harapkan semuanya berhasil semuanya. Ya. Dan saya bermisi harus istighosa dulu ke laut, ya. Nanti ada tamu kita, Pak Astiadi akan kesini lagi. Saya besok sore kesini lagi ibadah dari rumah. Nanti besok malam saya sudah ada di sini lagi. Jadi saya mohon izin tidak bisa mengikuti malam ini. Dan nanti yang memimpin istighosa malam jam 12 mulai. Pak Dukinya ya sudah siap kan? Ya. Udah gitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.